Ya, memang saya hadir mewakili Kakanwil, Kementerian Agama Provinsi Papua. Beliau tidak punya kesempatan untuk hadir karena ada kegiatan yang waktunya bersamaan. Nah, agenda yang diminta ke kami Kementerian Agama itu menjelaskan seluruh syarat pendaftaran organisasi gereja baru, tapi juga gereja yang lama. Nah, terkait dengan itu memang kami ada punya sejumlah regulasi. Tapi yang paling pokok adalah misalnya di Kristen itu surat keputusan Dirjen Mas Kristen nomor 138 tentang pendaftaran gereja baru. Nah, itu ada sejumlah syarat yang dipersyaratkan. Misalnya gereja baru yang hendak mendaftar itu, katakanlah dia ada di Papua, maka pertama mesti ada permohonan yang disampaikan. Nah, permohonan itu dilampirkan dengan fotokopi akte pendirian dari gereja yang bersangkutan. Kemudian harus ada program 2 tahun terakhir. Yang berikut harus ada rekomendasi dukungan dari gereja-gereja yang sudah mendahului. Dalam istilah Majelis Rakyat Papua, gereja-gereja pribumi, itu gereja yang hanya ada di Papua. Paling tinggi 5, paling rendah itu 3. Harus ada. Kalau itu tidak dilengkapi, maka walaupun sejumlah syarat lain dipenuhi, tidak bisa kami proses rekomendasi. Nah, dan rekomendasi itu berlaku bagi gereja-gereja yang tertua. Jadi daftar yang ada di kami itu ada sampai hari ini itu ada 58 organisasi gereja yang sudah terdaftar di Kanwil, baik itu tingkat sinode, daerah ataupun wilayah. Nah, walaupun mereka dapat 7-8 rekomendasi, tapi kalau itu gereja-gereja yang skopnya kecil, tidak bisa kami layani. Kami lebih prioritas pada gereja-gereja tertua. Misalnya GKI di Tanah Papua, GIDI, Gereja Injil di Indonesia, kemudian Gereja Kemah Injil, kemudian Gereja Baptis. Itu syarat mutlak, harus. Mereka ini harus merekomendasi. Kenapa? Karena mereka gereja tertua. Nah, mengapa rekomendasi itu dibutuhkan? Supaya ketika gereja ini kalau diakui oleh gereja-gereja yang besar tadi, ketika mereka lakukan pelayanan, tidak ada komplain di umat. Nah, yang kita takutkan, kalau gereja-gereja kecil kan orang tidak tahu kultur di Papua. Begitu kita rekomendasikan, bisa bermasalah dengan gereja besar. Itu satu. Yang kedua, orang bisa caplok umat dari gereja lain. Tapi kalau gereja besar, mereka tahu, oh ini gereja ini kita patut rekomendasikan karena asasnya sama, pelayanan seperti ini. Itu yang berikut. Yang berikut, bahwa rekomendasi itu ada 3 jenis. Yang pertama dikenal dengan surat keterangan tanda lapor. Itu dia datang melapor dengan syarat tadi, kami keluarkan surat keterangan tanda lapor. Itu berlakunya hanya 2 tahun. 2 tahun saja. Setiap 6 bulan kami evaluasi. Setelah surat keterangan tanda lapor, kita tindak lanjuti dengan rekomendasi sementara. Itu juga berlaku 2 tahun. Setiap 6 bulan kita evaluasi, tapi juga gereja yang kita rekomendir berkewajiban memberi laporan secara periodik, entah itu triwulan sekali atau 6 bulan sekali. Habis itu 2 tahun kemudian kita keluarkan lagi rekomendasi tetap. Nah, rekomendasi tetap itu silakan jalan. Nah, rekomendasi tetap itu dia berlaku 5 tahun. Mengapa 5 tahun? Dengan 5 tahun itu dengan maksud supaya setelah 5 tahun kita bisa evaluasi apakah gereja yang kita rekomendir itu dia masih tetap seperti itu ataukah ada pertambahan jumlah anggota. Atau misalnya dia ada di Papua, mungkin dia kembangkan sayap ke provinsi lain. Maka 5 tahun. Kalau dia kembangkan ke provinsi lain, maka perlu diperbaharui. Setiap 5 tahun diperbaharui. Nah, pembaharuan itu tidak berarti organisasinya ditutup. Pembaharuan itu hanya sifatnya administratif, menyangkut data, menyangkut penyebaran dan seterusnya. Nah, kami Kementerian Agama selain memberi rekomendasi, tapi secara fisik ada bantuan-bantuan yang kita distribusikan. Tadi secara terbuka saya sampaikan, Kristen misalnya kita ada punya 3 jenis bantuan. Bantuan operasional, bantuan rehab, dan bantuan pembangunan. Hanya tahun ini sama sekali tidak tersedia anggaran, baik di tingkat kanwil tapi juga kabupaten kota. Nah, sumber seluruh pembiayaan Kementerian Agama itu bersumber dari APBN. Kami sama sekali tidak dapat kontribusi dari otonomi khusus sejak 2001 sampai hari ini. 100 rupiah pun tidak.
Nah, teman-teman di kabupaten kota, Kementerian Agama di kabupaten kota, mungkin mereka dapat dari para bupati, tapi itu sifatnya hibah. Nah, tidak tentu nilainya, tergantung pendekatan dari kepala-kepala kantor. Kalau mendekati bupati dengan baik, maka bupati pemerintah daerah pasti memperhatikan. Tapi kami di Kanwil sejak 2001 sampai sekarang sama sekali tidak. Nah, kita tidak. Padahal undang-undang itu memberi alamat juga seperti saya juga alamat itu, kulit rambut hitam, kulit dan seterusnya, kulit hitam, rambut keriting. Padahal anggaran itu kemudian tidak mengcover seluruhnya. Jadi ada pemetaan di situ. Dia berlaku bagi instansi otonom, sementara instansi vertikal tidak kebagian. Padahal agak lucu di situ. Teman-teman yang non Papua tapi kebetulan kerja di otonom dapat. Kami yang Papua karena kerja di vertikal tidak dapat. Padahal kita dapat alamat itu. Jadi ini ada sesuatu yang tapi itu bukan kewenangan kami, itu sepenuhnya kewenangan pemerintah daerah, dalam hal ini Pak Gubernur dengan DPR. Jika regulasinya dirubah pasti. Tapi ya sejauh itu kami sama sekali tidak. Dari berbagai percakapan tadi ada banyak hal yang menurut kami Kementerian Agama diberi support oleh Agama MRP. Ada upaya bersama untuk menyelesaikan semua hal yang terjadi di Papua. Dan ini hal yang baik, langkah awal yang sangat baik. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Bagaimana untuk ke depan harus ada perda atau peraturan gubernur? Tadi ada kesepakatan bahwa Pokja Agama akan bersama Kementerian Agama berangkat bertemu Menteri Agama mempercakapkan segala, dan itu baik sekali. Kami siap memberikan dokumen secara teknis menyangkut masalah yang kita hadapi, apa saja yang akan sampai memediasi gereja-gereja yang telah terjadi dualisme, dan itu baik sekali. Kita butuh kerjasama seperti ini. Kita ini mitra untuk kepentingan keumatan, kepentingan kehidupan bersama, mesti kita sama-sama. Barangkali itu. Tersebut lengkap. Oh ya, nama saya Clemens Taran, sarjana agama, Kepala Bidang Urusan Agama Kristen, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua.